Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya, sehat, bahagia, sukses, banyak uang. Pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Dan kisah dari Isyawara ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe-nya, ya dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Tumbal pesugihan, orang tua angkat. Tahun 2013, suasana kantor tempatku bekerja sebagai staf keuangan dan HRD selalu saja sibuk. Perusahaan kontraktor ini tak pernah sepi dari proyek-proyek besar yang datang silih berganti. Kantor kami, meski tidak terlalu besar, selalu penuh dengan aktivitas karyawan dari berbagai divisi, terutama marketing yang dikepalai oleh Pak Mada. Pak Mada adalah laki berusia 47 tahun dengan rambut sedikit memutih di pelipis, tubuhnya kekar, terjaga dengan baik, dan gaya bicara yang tenang sekaligus tegas. Beliau sudah lama bekerja di perusahaan itu. Dia sering dijadikan rujukan oleh karyawan-karyawan baru termasuk saya. Dari awal bertemu, aku pun langsung memanggilnya Pak karena perbedaan usia yang cukup jauh, hampir 15 tahun. Meskipun begitu, interaksi kami terbilang cukup akrab. Ada satu hal yang unik dari Pak Mada, yaitu pernikahannya. Di usianya yang hampir setengah abad, istrinya masih sangat muda, mungkin seumuran dengan aku saat itu. Pada awalnya, aku tidak banyak tahu tentang kehidupan pribadinya. Sampai akhirnya, setiap ada kesempatan berbincang di ruang kerja, Pak Mada mulai membuka diri. Dia sering bercerita tentang istrinya, terutama saat sedang ada masalah kecil yang kerap terjadi di rumah tangga. Satu kali, sekitar pukul 3 sore, ketika kantor mulai agak sepi karena sebagian besar karyawan lapangan sudah keluar, Pak Mada duduk di kursi di depan mejaku. Ada ekspresi serius di wajahnya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Setelah kami bertukar salam dan berbahasa basi tentang pekerjaan, dia mulai berbicara lebih dalam. "Kamu tahu mas," katanya memulai, "istri saya ini usianya seumuran dengan kamu. Kadang saya bingung, apa saya terlalu tua ya untuk mengerti apa yang dia inginkan?" Saya sedikit terkejut kala mendengar pembukaan itu. Ini pertama kalinya Pak Mada berbicara tentang hal-hal yang lebih personal. Aku diam, mencoba mencerna perkataannya sambil menunggu ia melanjutkan. "Belakangan ini, dia itu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Terkadang hal kecil saja jadi besar di matanya. Kalau saya bilang dia berlebihan, malah dia bilang kalau saya itu nggak paham dia. Apa mungkin ya karena saya yang sudah terlalu tua untuk mengerti cara berpikir anak muda zaman sekarang?" Lanjutnya dengan nada yang terdengar bingung. Sebagai lelaki muda yang belum pernah menikah, jujur, aku tak punya banyak pengalaman untuk memberikan saran, tapi karena usia istrinya yang sama denganku, aku pun berusaha memberikan sudut pandang yang lebih segar. "Pak Mada, mungkin masalahnya bukan soal usia. Terkadang perempuan itu memang butuh untuk didengarkan. Ya mungkin istri Pak Mada ini merasa tidak dimengerti, lalu ada hal-hal kecil yang akhirnya menjadi pemicu," jawabku sambil berpikir keras bagaimana caranya menyampaikan hal ini dengan sopan. Pak Mada mengangguk pelan, mencoba merenungkan kata-kataku. Ya, mungkin kamu benar. Tapi cara saya menangani masalah itu sudah terbentuk dari pengalaman selama ini. Saya selalu berpikir kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan tindakan, bukan dengan perasaan. Betul Pak,
Tapi mungkin kadang istri Bapak cuma butuh untuk didengarkan tanpa langsung dicari solusinya. Kita nggak selalu perlu menyelesaikan masalah saat itu juga, Pak. Terkadang hanya dengan mendengarkan itu sudah cukup kok membantu meredakan suasana. Percakapan itu sering terulang, terutama ketika Pak Mada merasa perlu pandangan dari seseorang yang lebih muda, seumuran dengan istrinya. Meski tidak setiap hari, ada kalanya ia datang dan berbicara tentang masalah-masalah kecil di rumahnya, mulai dari selisih paham soal keuangan hingga persoalan sepele seperti memilih tempat makan. Di suatu sore lainnya, saat hujan rintik-rintik di luar jendela, Pak Mada mendekat lagi. Kali ini ekspresinya sedikit lebih lega. "Mas, ternyata omonganmu waktu itu benar. Saya coba dengarkan istri saya tanpa langsung memberi solusi. Awalnya dia itu masih marah-marah, tapi setelah beberapa waktu, dia malah bilang kalau dia senang saya itu mau mendengarkan. Aku tersenyum kala mendengar ceritanya." "Syukurlah, Pak. Mungkin memang butuh waktu untuk saling memahami, apalagi usia yang berbeda." Pak Mada mengangguk sambil tersenyum. Ya, kamu tahu, kadang saya itu berpikir loh, kalau perbedaan usia ini sebenarnya bukan masalah besar. Ya tapi tentu saja gaya komunikasi dan cara pandang kami jelas berbeda. Yang penting saya mulai belajar untuk mendekati masalah dengan cara yang lebih fleksibel. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami sebagai rekan kerja semakin akrab. Meskipun usiaku lebih muda dan posisi kami berbeda, Pak Mada selalu menghargai pendapatku. Bagiku, beliau adalah contoh nyata bagaimana pengalaman hidup bisa dipadukan dengan keinginan untuk terus belajar, bahkan dari orang yang jauh lebih muda. Begitu, suasana kantor masih lengang. Aku baru saja datang, meletakkan tas di meja dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu aku kerjakan. Pak Mada, seperti biasa, mampir ke ruanganku. Pagi itu kami berbincang santai, membahas pekerjaan dan sedikit bercanda soal perbedaan zaman antara generasi kami. Mas Ferry, bagaimana kabar hari ini?" sapa Pak Mada sambil duduk di kursi di depan meja saya. "Baik, Pak, sepertinya nggak ada masalah besar hari ini. Ya paling cuma ngecek laporan keuangan bulan lalu," jawabku sambil membuka laptop. Obrolan kami berlangsung dengan ringan. Tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan sesuatu yang akan terjadi. Kami sedang membahas proyek terbaru yang akan dikerjakan oleh divisi marketing saat tiba-tiba telepon genggam milik Pak Mada berdering. Di melirik layar, seketika ekspresinya berubah. Dia langsung mengangkat telepon tanpa berkata apa-apa padaku, kemudian berdiri berjalan keluar dari ruangan. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat Pak Mada berbincang di lorong, tubuhnya tegak, terlihat ada ketegangan dari cara ia bergerak. Suara dari telepon tidak terdengar dengan jelas, tapi intonasi Pak Mada menunjukkan bahwa percakapan itu serius. Wajahnya yang biasanya tenang, kini mulai berubah menjadi penuh kecemasan. Beberapa menit kemudian, Pak Mada pun kembali masuk ke ruanganku. Langkahnya tergesa, wajahnya terlihat pucat, kontras dengan biasanya yang lebih kalem. Nafasnya sedikit terburu-buru, seolah baru saja menerima kabar yang buruk. "Mas Ferry," katanya dengan nada yang agak panik, "saya mau izin pulang dulu ya hari ini." Aku menatapnya, merasa ada yang tidak beres. "Kenapa, Pak? Ada apa?" "Istri saya, Mas. Istri saya kecelakaan. Motornya nabrak trotoar." Pak Mada berujar cepat, suaranya sedikit bergetar. Kalimat itu menggantung di udara. Aku tercengang sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Kecelakaan? Tanpa banyak bicara, aku pun hanya bisa mengangguk. "Saya harus buru-buru pulang untuk mengecek keadaan dia di rumah sakit," lanjutnya sambil meraih tas dan jaket yang tergantung di kursi dekat pintu. Tangannya bergerak cepat, mengemasi barang-barangnya karena ingin segera keluar dari kantor. Aku berdiri dari kursi, merasa ingin membantu, tapi tak tahu apa yang bisa aku lakukan di saat itu. "Pak Mada, hati-hati di jalan. Kalau memang butuh apa-apa, kabari saya saja ya." "Ya Mas, terima kasih. Saya pamit dulu." Dengan itu, Pak Mada segera melangkah keluar dari ruangan. Suaranya tercekat dan pikirannya tampak sepenuhnya tertuju pada istrinya.
Langkah kakinya semakin cepat. Saat dia berjalan menuju pintu keluar kantor, aku hanya bisa melihat dari jauh, mencoba membayangkan situasi yang mungkin sedang dihadapi istrinya. Sekitar 5 menit setelah Pamada pergi, aku duduk kembali di kursi. Namun, pikiranku tidak lagi fokus pada pekerjaan. Rasa penasaran dan kekhawatiran mulai merayap. Bagaimana kondisi istrinya? Apakah kecelakaannya serius? Aku bisa merasakan kegelisahan yang Pak Mada alami tadi, meski dia berusaha menutupinya dengan tindakan yang cepat dan tegas. Waktu terus berjalan. Aku mencoba kembali ke tumpukan pekerjaan di depanku, tetapi pikiranku tetap melayang-layang membayangkan percakapan yang baru saja terjadi. Meskipun aku tidak begitu mengenal istri dari Pamada secara pribadi, cerita-cerita dari Pamada tentang rumah tangganya membuat aku sedikit banyak merasa ikut terhubung. Menjelang siang, suasana kantor masih terasa normal di luar ruanganku, tetapi bagiku ada semacam kecemasan yang menggantung. Aku terus berharap akan mendapat kabar baik dari Pamada, tapi sayang, belum ada juga pesan yang masuk di ponselku. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang ketika akhirnya sebuah pesan singkat dari Pamada muncul di layar ponsel. Isinya singkat tetapi cukup melegakan hatiku. Mas Ferry, kondisi istri saya sudah stabil. Terima kasih sudah mengerti keadaan saya tadi pagi. Saya akan kembali bekerja begitu urusan ini selesai. Aku membalas dengan cepat, merasa lega kala mendengar kabar tersebut. Syukurlah Pak, semoga cepat pulih. Kalau memang ada yang bisa dibantu, jangan ragu-ragu ya Pak. Setelah pesan itu, aku pun kembali fokus pada pekerjaan. Meskipun kejadian pagi tadi mengganggu konsentrasiku, setidaknya aku tahu bahwa situasi kini sudah menjadi lebih baik. Setelah 3 hari berlalu, suasana kantor terasa sedikit kosong tanpa kehadiran Pak Mada. Dan selama itu kami sempat berbicara tentang kondisi istrinya. Ada rencana dari beberapa rekan kerja untuk menengok beliau di rumah. Namun tepat di hari ketika kami sudah membicarakan rencana tersebut, Pak Mada tiba-tiba saja muncul di kantor. Aku baru saja selesai memeriksa beberapa laporan ketika aku melihat Pak Mada masuk ke kantor dengan langkah yang lebih tenang dibanding saat ia pamit 3 hari yang lalu. Wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya, tapi masih ada jejak kelelahan di matanya. Ia berjalan dengan santai menuju ruanganku. Sebelum sempat saling menyapa, rekan-rekan lain sudah datang menghampirinya terlebih dahulu. Pak Mada, gimana kabar istrinya Pak? Tanya salah satu rekan marketing sambil berdiri di dekat pintu kantor. Pak Mada tersenyum tipis dan mengangkat tangannya seolah memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, istri saya nggak napa-napa, cuma lecet-lecet aja, motornya aja yang ringsek parah, jawabnya dengan nada lebih lega. Aku segera menghampiri kerumunan rekan kerja yang mulai berkumpul di sekelilingnya. Wah, syukurlah kalau begitu Pak, kami semua sempat khawatir, kataku merasa lega kala mendengar kabar baik itu. Pak Mada mengangguk. Wah iya Mas Ferry, motornya itu nabrak trotoar. Untungnya meskipun jatuh, istri saya itu cuma kena lecet di beberapa bagian tubuhnya. Waktu itu ya mungkin karena dia panik, ya jadi dia sempat oleng di tikungan tajam. Mendengar cerita darinya, kami semua terdiam sesaat, membayangkan betapa beruntungnya istrinya bisa selamat dari kecelakaan yang terdengar begitu berbahaya. Seorang rekan lain yang biasanya duduk tak jauh dari meja Pak Mada berkata, wah Pak, kami rencananya mau jenguk, tapi ya kalau cuma lecet-lecet, ya syukurlah. Jadi serius nih, gak usah dijenguk. Pak Mada tersenyum lalu ia menggeleng. Gak usah. Istri saya juga bilang tidak perlu ada yang repot-repot datang. Dia itu sekarang sudah bisa jalan-jalan sedikit di rumah. Ya cuma motornya aja yang sekarang tinggal rongsokan. Kami semua tertawa kecil kala mendengar nada santai Pak Mada ketika ia membicarakan tentang kondisi motornya yang rusak parah. Meski tentu saja rasa syukur tetap terselip karena istri beliau bisa selamat tanpa cedera serius. Setelah itu, Pak Mada mulai mengemasi barang-barangnya dan duduk di meja kerjanya. Dia tampak mulai fokus kembali pada pekerjaannya. Sesekali masih ada beberapa rekan kerja yang mampir untuk menanyakan kabar istrinya.
Aku sendiri baru berani mendekati Pamada lagi setelah kerumunan mulai berkurang, ingin berbicara lebih dalam. Pamada, kalau memang butuh bantuan soal perbaikan motor atau apapun, kabari saya saja ya Pak. Biar nggak terlalu repot urusannya. Aku menawarkan bantuan dengan tulus. Pamada mengangguk sambil tersenyum lemah. Terima kasih Mas Ferry. Tapi tenang saja, untuk sekarang semuanya sudah bisa teratasi dan fokus saya sekarang adalah lebih ke memastikan istri saya harus benar-benar pulih. Soal motor ya sepertinya harus beli baru, katanya dengan sedikit bercanda. Terima kasih ya Mas, sudah mendengar cerita-cerita saya selama ini, kata Pamada sambil menyadarkan tubuhnya di kursi. Sama-sama Pak, yang penting sekarang semuanya sudah baik-baik saja Pak, jawabku. Pamada mengangguk sambil menatap keluar jendela. Iya, kadang kita memang tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Yang penting ya kita hadapi saja kan. Aku mengangguk setuju dengan perkataan Pamada. Betul Pak, semoga setelah ini semuanya berjalan dengan lancar terus ya Pak. Setelah kecelakaan yang dialami oleh istrinya, Pamada kini mulai lebih sering datang ke ruanganku untuk bercerita terutama soal perubahan yang terjadi pada istrinya. Dari luar, mungkin terlihat bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi semakin sering kami berbicara, semakin jelas bahwa Pamada sedang menghadapi situasi yang sulit. Bahkan kali ini, wajahnya terlihat lebih lelah daripada sebelumnya, seolah kurang tidur atau terlalu banyak pikiran. Dia duduk di depan meja aku tanpa bicara sejenak, hanya menatap ke arah jendela. Aku menatapnya. Ada apa Pak? Tanyaku, mencoba membuka pembicaraan. Pamada menghela nafas panjang. Mas Ferry, istri saya sekarang itu kok dia sering bengong ya. Pandangannya juga seperti kosong gitu loh, seperti orang yang gak fokus. Kadang-kadang dia juga suka bertingkah aneh. Aku mengerjitkan dahi, tidak menyangka jika ada kelanjutan dari masalah yang dialami istrinya. Maksudnya aneh gimana ya Pak? Pamada menatapku serius. Ya misalnya kadang-kadang dia itu tiba-tiba saja berdiri di tengah malam, keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas. Pernah juga dia itu duduk diam di sudut kamar, pandangannya lurus ke depan tapi kosong. Nah, seperti pikirannya itu gak ada di sana gitu loh. Aku terdiam kala mendengar cerita itu. Aku sempat berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan trauma akibat kecelakaan lalu lintas kemarin. Apa Bapak sudah mencoba membawa istri Bapak ke dokter? Tanyaku dengan hati-hati. Pamada mengangguk pelan. Sudah Mas, kami itu sudah coba konsultasi ke psikiater. Ya katanya mungkin ada pengaruh dari stres setelah kecelakaan itu. Tapi sampai sekarang belum juga ada perkembangan yang benar-benar signifikan. Cerita dari Pamada terus mengalir. Aku terus mendengarkan dengan seksama. Ternyata beberapa rekan kantor juga sudah mulai menduga hal yang sama. Bahkan ada yang berpikir lebih buruk, mungkin istri Pamada mengalami gejala gangguan jiwa. Tentunya Pamada tidak terlalu ingin membicarakan hal itu secara terbuka. Baginya ini lebih daripada sekedar masalah kesehatan. Ini tentang keluarganya, ini tentang istri yang ia sangat cintai. Kadang itu di malam hari loh Mas. Lanjutnya, kalau di malam-malam tertentu dia itu sering kumat lagi dalam keadaan gak sadar. Dia itu bisa tiba-tiba keluar rumah. Nah, waktu itu pernah sekitar jam 2 pagi saya tuh bangun dan lihat pintu depan terbuka. Istri saya sudah ada di luar, berdiri sendirian di dekat pohon. Gak ada suara, gak ada gerakan, cuma diam aja menatap ke kejauhan gitu. Aku merasakan bulu kuduku sedikit berdiri kala mendengar cerita itu. Bayangan tentang seorang perempuan yang berdiri seorang diri di malam buta tanpa suara tentu bukan hal yang mudah untuk dibayangkan, apalagi jika orang itu adalah istri kita sendiri. Terus kalau dibangunkan dia sadar nggak? Tanyaku lagi. Pamada mengangguk. Ya biasanya kalau saya panggil namanya beberapa kali, dia itu langsung sadar, kayak seperti baru bangun dari tidur gitu. Tapi dia nggak pernah ingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Gak tahu ya kenapa dia keluar rumah atau kenapa dia berdiri di sana.
Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Kami berdua sama-sama berpikir keras, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal dari apa yang sedang terjadi. Sambil menatap Pak Mada, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar tertekan. Beberapa hari kemudian, Pak Mada kembali ke ruanganku. Kali ini dengan cerita baru. Wajahnya tidak seburuk sebelumnya, tapi masih ada kelelahan yang terpancar dari ekspresinya. Mas Ferry, istri saya sudah mulai ada perkembangan sedikit loh. Psikiater bilang dia itu mulai merespon terapi, tapi dengan lebih baik katanya. Tapi ya seperti yang saya bilang kemarin, kadang-kadang masih suka kambuh, terutama kalau malam-malam tertentu. Dia juga sekarang jadi sering termenung loh mas. Pandangannya kayak kosong gitu, kayak lagi mikirin sesuatu yang jauh. Tapi dia nggak pernah cerita apa yang sedang dia pikirkan. Kalau saya tanya, dia itu cuma diem aja. Kadang saya juga bingung, gak tahu harus gimana lagi. Suaranya terdengar berat, seolah ada beban besar yang harus ia tanggung sendirian. Aku bisa melihat bahwa Pak Mada mulai kehabisan cara untuk menghadapi situasi ini, meskipun dia tidak pernah mengatakannya dengan jelas. Aku yang baru saja hendak memulai pekerjaan langsung mengalihkan perhatian padanya. Ada apa Pak? Tanyaku hati-hati. Sudah sering kami berbicara tentang kondisi istrinya, tapi pagi itu ia tampak lebih berat dari biasanya. Pak Mada menghela nafas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan. Mas Ferry, saya itu benar-benar tidak tahu ya harus gimana lagi. Istri saya ini sekarang makin aneh. Beberapa hari ini dia sering bicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan kadang-kadang ia teriak-teriak di tengah malam. Mendengar itu aku pun terdiam. Sepertinya kondisi istrinya kini makin memburuk dan apa yang Pak Mada hadapi bukanlah hal yang mudah. Maksudnya gimana ya Pak? Istri Bapak masih sadar nggak waktu ia bicara sendiri? Pak Mada menggeleng lemah. Yang enggak tuh mas, itu dia kayak bukan dirinya loh. Kadang itu dia bicara kayak ada yang ngajak ngobrol, tapi padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Kayak malam itu, saya terbangun karena dengar dia tertawa. Nah, pas saya lihat, dia itu lagi duduk di ruang tamu sendirian. Matanya melotot ke arah sudut ruangan tamu, tapi nggak ada apa-apa di sana. Rasanya merinding. Aku yang mendengarnya juga mulai merasakan bulu kuduk meremah. Situasi ini jauh lebih serius daripada apa yang aku bayangkan. Dari hari ke hari, cerita Pak Mada tentang keanehan istrinya itu semakin bertambah sering. Aku bisa merasakan bahwa ia benar-benar kelelahan, bukan hanya fisik tetapi juga mentalnya. Menghadapi sesuatu yang di luar nalar dan tak bisa dijelaskan dengan logika membuatnya semakin terpuruk dari hari ke hari. Rekan-rekan kantor juga ikut mendengar cerita ini beberapa hari sebelumnya. Kami semua berempati terhadap Pak Mada, tapi kami tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana lagi. Psikiater sudah tidak bisa memberikan solusi yang memadai. Meskipun ada perkembangan, gangguan itu selalu saja kembali lagi, seperti siklus yang tak pernah berakhir. Pada siang harinya, saat istirahat makan, aku dan beberapa rekan kantor lainnya mulai membicarakan tentang apa yang diceritakan oleh Pak Mada. Dan di antara percakapan itu, ada salah satu rekan kerja yang bernama Rudi yang kemudian memberikan saran yang cukup mengejutkan. Mas Ferry, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Ya, mungkin ini bukan masalah medis aja sih. Bisa jadi ada hal lain, ya mungkin ya sesuatu yang berbau klinik. Saran itu membuat aku tertegun. Kami tidak pernah benar-benar membicarakan hal-hal seperti itu sebelumnya, apalagi di kantor yang lebih banyak berkutat dengan urusan-urusan formal. Namun, di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, saran tersebut rasanya masuk akal. Mungkin memang sudah saatnya Pak Mada mencoba segala cara, termasuk cara yang di luar nalar. Aku mengangguk pelan. Setuju. Mungkin ada benarnya juga ya Ruth ya. Soalnya sih kalau dari sisi medis itu udah nggak bisa lagi kasih jawaban. Ya bisa jadi ada hal lain yang kita semua nggak tahu. Setelah diskusi singkat itu, kami semua sepakat untuk menyampaikan saran tersebut kepada Pak Mada. Meskipun awalnya ragu, kami semua tahu bahwa ini adalah jalan terakhir yang bisa dicoba. Pak Mada sendiri sudah terlihat begitu bingung, tak berdaya menghadapi kondisi istrinya.
Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menyampaikan saran ini kepada Pamada saat ia kembali ke ruanganku. Dia mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang lelah tampak lebih serius daripada sebelumnya. Setelah aku selesai berbicara, ia terdiam menatap kosong ke meja di depannya. Mas Ferry, jujur, saya itu sebelumnya gak pernah percaya sama hal-hal begituan. Tapi sekarang itu saya benar-benar gak tahu saya harus gimana lagi. Katanya pelan, suaranya hampir bergetar. Aku mengerti kebimbangannya. Pamada adalah tipe orang yang selalu berpikir logis, rasional. Akan tetapi dalam situasi yang ia sedang hadapi sekarang, terkadang logika tidak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Pak, mungkin gak ada salahnya dicoba. Ya kita kan gak pernah tahu. Mungkin saja jalan ini bisa membantu. Aku menambahkan, mencoba memberikannya dorongan untuk bisa berpikir lebih terbuka. Pamada akhirnya mengangguk pelan. Baik mas, saya akan coba. Dari situ kami mulai berbicara lebih serius tentang langkah selanjutnya. Rudy yang memiliki kenalan yang mengerti akan hal-hal supranatural menawarkan diri untuk membantu menghubungi orang yang bisa membantu Pamada. Semua dilakukannya dengan hati-hati tanpa banyak bicara pada rekan lain di kantor karena Pamada tidak ingin rumor tentang istrinya menyebar lebih luas. Beberapa waktu kemudian, Pamada kembali duduk di depan mejaku. Kali ini wajahnya tampak lebih serius dari biasanya dengan kerutan di dahinya yang semakin jelas. Mas Ferry, katanya dengan suara rendah. Kemarin, saya sudah membawa istri saya ke seorang kiai. Dan ini juga atas saran dari Mas Ferry dan Rudy. Ya, karena kondisi istri saya yang makin gak jelas. Pamada menghela nafas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Waktu di sana, Kiai akhirnya mengatakan perihal istri saya. Dan apa yang beliau katakan itu benar-benar bikin saya merinding. Aku mengerutkan kening menanti lanjutan ceritanya. Pamada menatapku dalam seolah memastikan bahwa aku siap mendengar apa yang akan dia katakan. Pak Kiai bilang, kalau istri saya itu sudah ditandai. Kata Pamada pelan, suaranya nyaris berbisik. Ya itu ditandai untuk dijadikan tumbal mas. Kata-katanya langsung membuat bulu kuduku berdiri. Aku memandang Pamada terkejut dengan apa yang baru saja dia sampaikan. Tumbal? Maksudnya tumbal apa ya pak? Aku bertanya, mencoba memahami sepenuhnya tentang situasi yang sedang terjadi. Pamada menelan ludah lalu melanjutkan. Menurut Kiai itu ada orang yang bersekutu dengan hal-hal gaib untuk sebuah ritual pesugihan, dan mereka membutuhkan tumbal yang berupa nyawa manusia. Dan Kiai itu bilang kalau istri saya sudah ditandai untuk hal itu. Ruangan yang tadinya hangat mendadak terasa dingin. Aku berusaha mencerna informasi yang baru saja disampaikan, tetapi sulit untuk percaya bagaimana mungkin hal semacam itu bisa terjadi di kehidupan nyata. Tapi melihat wajah Pamada yang serius, aku tahu bahwa ia tidak main-main. Jadi selama ini, lanjut Pamada, semua keanehan yang terjadi dengan istri saya, semua perubahan sikapnya itu bukan karena faktor trauma ataupun gangguan jiwa, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gak bisa kita lihat dengan mata biasa. Aku hanya bisa diam, masih berusaha memahami situasi yang semakin mengerikan ini. Pamada tampak begitu hancur, seolah baru saja menemukan jawaban yang sebenarnya tidak ingin dia ketahui. Dan sekarang masalahnya itu tambah ruwet Mas Ferry, katanya sambil menunduk. Kiainya bilang kalau ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Istri saya sudah terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, dan untuk bisa menyelamatkannya butuh usaha yang sangat besar. Aku menutup laptop agar bisa mendengar lebih lanjut. Mas Ferry, suaranya terdengar rendah, nyaris berbisik. Saya itu juga baru tahu tentang sesuatu yang tidak pernah saya sangka-sangka sebelumnya. Aku menunggu, memberikan dia waktu untuk melanjutkan. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Jadi istri saya itu
sebenarnya bukan anak kandung dari keluarganya. Orang tua yang merawatnya dulu itu masih kerabat kakeknya, tapi bukan keluarga dekat, katanya perlahan-lahan. Ibu kandung istri saya sudah meninggal, tetapi keluarga angkatnya ini juga sangat baik, bahkan sampai sekarang. Apalagi semua saudara angkatnya sudah meninggal semua karena sakit parah. Ia berhenti sejenak, lalu mengusap wajahnya yang tampak kusut. Setiap bulan, mereka selalu memberikan uang dan juga bahan makanan melimpah untuk kami. Pada awalnya tuh saya kira itu adalah tanda kasih sayang dari orang tua. Siapa yang mengira kalau semua ini ternyata akan menjadi bumerang untuk kami. Suasana ruangan menjadi hening. Hanya suara kipas angin yang terdengar samar. Aku merasa ada sesuatu yang ganjil di balik semua itu. Nah, kemarin waktu ngobrol sama Pak Kiai, beliau bilang semua dimaksudkan sebagai penanda. Kata Pak Mada dengan suara bergetar. Itu tanda, Mas. Tanda kalau istri saya ternyata sudah dipilih untuk menjadi korban tumbal pesugihan selanjutnya setelah anak-anak kami pun meninggal dijadikan tumbal oleh kakek angkatnya. Kata-katanya langsung membuatku merinding. Aku memandang Pak Mada dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, tapi melihat raut wajahnya yang penuh tekanan, aku tahu dia sedang serius. Jadi anak-anak Bapak juga meninggal dunia karena untuk tumbal mereka? Aku bertanya, mencoba mencerna apa yang baru saja dia sampaikan. Aku tahu istri Pak Mada pernah melahirkan 2 kali, tapi tak seorang pun yang bisa bertahan sampai lebih dari usia 2 tahun. Pak Mada mengangguk. Iya Mas Ferry, siapa sangka orang yang terlihat begitu baik ternyata menyimpan hati sejahat itu. Aku duduk terdiam, berusaha merangkai semua informasi yang baru saja aku dengar. Ternyata ada cerita besar dan juga kelam di balik hubungan istri Pak Mada dengan orang tua angkatnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Pak Mada saat ia mendengar hal itu dari Pak Kiai. Mereka itu kaya raya, Mas. Orang tua angkatnya itu punya banyak harta. Tapi sekarang saya nggak bisa lihat semuanya dengan cara yang sama lagi. Lanjut Pak Mada. Selama ini saya pikir mereka itu memang dermawan, tapi ternyata semua itu ada harganya, dan kami sekeluarga yang harus membayarnya. Wajah Pak Mada tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Ada rasa takut dan ada rasa ketidakberdayaan yang terpancar jelas dari dirinya. Ini bukan sekedar masalah keluarga biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang bahkan lebih sulit untuk diterima dengan akal sehat sebagai manusia. Pak Kiai bilang, lanjut Pak Mada, siluman, sesembahan keluarga angkat istri saya itu akan memberikan kekayaan bagi orang yang memujanya, tapi dengan syarat harus ada tumbal dari kerabatnya. Dan tumbalnya itu, Mas, akan mengalami hal-hal naas, bisa kecelakaan, bisa penyakit aneh, atau kejadian-kejadian yang tidak masuk akal lainnya, sampai akhirnya meninggal. Kata-kata Pak Mada menggantung di udara, menyisakan keheningan yang mencekam di ruangan itu. Aku terdiam, mencoba memproses semua yang baru saja diceritakan. Pak Mada mengusap wajahnya yang lelah. Jelas sekali ia sedang dihantui oleh rasa takut yang besar. Sekarang saya hanya bisa berdoa, Mas, kata Pak Mada pada akhirnya dengan suara yang berat. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Tapi saya tidak mau kehilangan istri saya karena hal seperti ini. Apa tidak ada cara untuk memutus perjanjian ini, Pak? Pak Mada melanjutkan ceritanya. Pak Kiai itu bilang, kalau istri saya harus menjalani ritual untuk menghapus tanda yang sudah dipasang padanya sebagai tumbal sesembahan keluarganya. Ritualnya tidak sederhana, Mas. Bahkan berat sekali ritual itu. Ia menarik nafas panjang, seolah mengingat setiap detail yang mengerikan itu. Saya harus membakar semua pemberian orang tua angkat istri saya yang berarti. Ini hampir semua barang yang ada di rumah kami.
lalu melarung abunya ke laut saat tengah malam. Aku membayangkan Pamada dengan perasaan takut dan cemas berdiri di tepi pantai di tengah malam, memandangi ombak besar yang gelap sebelum melarung abu dari semua barang pemberian mertua angkatnya yang menjadi penanda malapetaka itu. Suasana pasti sangat mencekam, tak hanya karena tempatnya yang mengerikan, tapi juga karena ancaman yang nyata dari makhluk gaib yang mengintai nyawa istrinya. Setelah itu, lanjut Pamada, ia diberikan tugas yang lain. Saya juga harus mencari air dari 7 sendang, 7 mata air, Mas. Dan air itu nantinya untuk memandikan istri saya agar dirinya bisa bersih dari tanda-tanda yang sudah menempel di tubuhnya. Ini bukan sembarang air, dan setiap sendang itu memiliki maknanya sendiri. Aku hanya bisa mengangguk, membayangkan betapa sulitnya mencari 7 sendang tersebut, apalagi di tengah tekanan waktu dan juga bahaya yang terus mengancam. Pamada kemudian menghela nafas dalam-dalam. Selain itu, saya juga harus berpuasa 40 hari, Mas. Dan selama 40 hari penuh itu, puasa tanpa putus. Sholat tahajud juga tidak boleh absen. Setiap malam saya harus bangun, berdoa, dan berharap semua ini segera berakhir. Wajahnya semakin menunduk mengingat saat-saat panjang dan berat itu. Saya sudah menjalankannya. Kadang-kadang saat sholat tahajud, saya itu merasa seperti ada yang mengawasi dari arah belakang. Entah itu hanya perasaan saya atau memang ada sosok yang mengikuti setiap langkah saya selama ritual itu. Setelah selesai mengobrol di hari itu, entah kenapa Pak Mada tidak masuk kerja lagi, sehingga aku yang penasaran segera menuju ke rumahnya berbekal alamat yang aku minta pada staf kantor. Saat berhasil menemukan rumahnya, aku terkejut karena mendapati tempat tersebut memang terlihat kosong, hanya ada beberapa barang di rumah mereka, selebihnya kosong. Istri Pamada menyambut kedatanganku berlawanan dengan keadaannya yang sering diceritakan Pamada dalam keadaan sakit. Ternyata istrinya kini terlihat sehat sekali. Dia tersenyum manis, pipinya merah berseri-seri ketika ia menyambutku. Mas Ferry ya? Mas Mada sering cerita loh tentang kebaikan Mas Ferry di kantor. Ayo masuk dulu, saya panggilkan Mas Mada. Aku pun lalu masuk ke dalam rumah, kemudian duduk lesehan di lantai. Tidak ada sofa, bahkan tidak ada bangku plastik di sana. Sepertinya Pak Mada memang sudah masuk membakar semua pemberian mertuanya. Melihat hal itu pun aku menjadi semakin iba. Mas Ferry, sudah lama ya menunggunya. Kalau saja bukan suara yang sangat akrab di telingaku, aku tidak akan bisa mengenali Pak Mada dengan mudah. Ya, lelaki itu tampak jauh lebih tua. Walau kami baru tidak bertemu beberapa hari saja, ubannya semakin bertambah banyak. Kerutan di wajahnya pun terlihat dengan jelas. Punggungnya bungkuk, tetapi senyumannya tetap lebar, seakan sangat senang melihat kedatanganku. Pak Mada, apa kabar? Kok nggak ngasih kabar sih kalau Pak Mada sedang sakit? Pak Mada tertawa lebar. Saya nggak nyangka loh kalau Mas Ferry ini ternyata mengkhawatirkan saya. Sebentar ya, ujarnya. Lalu ia menoleh ke belakang. Dek, tolong buatkan kopi susu untuk Mas Ferry. Jangan Pak, nggak usah. Saya tidak ingin merepotkan. Pak Mada melambaikan tangan. Dia tidak ambil pusing atas apa yang baru saja saya katakan. Tapi sebelumnya maaf ya Mas, saya tidak bisa menemani ngopi. Saya ini masih puasa sampai genap 40 hari lamanya nanti. Ia lalu melanjutkan bicaranya. Ritual yang disarankan Pak Kiai, semuanya sudah saya jalani. Air dari 7 sendang juga sudah saya gunakan untuk memandikan istri saya. Akan tetapi, di tengah ceritanya, aku baru menyadari jika ada yang tidak beres. Matanya hanya sesekali bercahaya, lalu bisa mendadak kosong ketika menatap ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lain. Kadang-kadang, saat dia berbicara, matanya tidak benar-benar tertuju padaku. Dia tampak seperti orang yang sedang terjebak dalam pikirannya sendiri, melamun di tengah percakapan. Lalu,
Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Semuanya sudah lebih baik kan? Aku mencoba mengalihkan perhatiannya kembali. Pak Mada mengangguk perlahan. Iya, Mas. Sudah lebih baik. Tapi di sini dia mulai terdiam sejenak. Kadang-kadang saya masih merasa ada yang ganjil. Aku menatapnya lebih serius. Ganjil? Eh, Ganjil gimana ya, Pak? Dia tidak segera menjawab. Matanya kembali terlihat kosong, seperti sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Entah ya, Mas. Saya ini mungkin hanya terlalu banyak berpikir. Tapi sejak ritual itu dimulai, saya itu merasa sayang sekarang kok kayak justru berbeda ya. Kalimat ini membuatku semakin penasaran. Maksudnya gimana ya, Pak? Dia menghela nafas panjang, wajahnya semakin tampak pucat di bawah cahaya lampu kantor. Saya itu sering merasa aneh, sering melamun. Perasaan saya juga seperti berubah-ubah. Kadang-kadang saya semangat, tapi terkadang juga hampa. Nah, sekarang ini juga siang malam, saya itu ngerasa, Mas, kalau ada yang terus mengintai saya. Kata-kata Pamada membuat suasana di ruangan itu semakin berat. Aku terdiam, tidak tahu harus merespon bagaimana. Di satu sisi aku merasa lega karena istrinya sudah sembuh, tapi di sisi lain jelas sekali bahwa Pamada sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih berat. Dia melanjutkan dengan nada suara yang lebih lirih. Saya tidak tahu apakah ini hanya perasaan saya atau mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi yang jelas, Mas, hidup saya itu pastinya sudah tidak sama lagi sejak ritual itu. Seharusnya aku lebih banyak bertanya untuk mencari tahu keadaan Pamada, tapi sayang saat itu aku masih harus berangkat bekerja kembali. Maklum saja, untuk pergi ke rumahnya aku pun masih harus mencuri-curi waktu istirahat makan siang. Tidak lama kemudian, aku pun berpamitan kembali ke kantor. Hanya saja, siapa sangka jika itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Beberapa saat sebelum pulang bekerja, semua orang di kantor dikejutkan oleh kabar tentang kematian Pamada. Ya, lelaki baik hati itu meninggal dunia karena tabrak lari. Aku segera menuju ke rumah Pamada untuk melayat. Suasana di sekitaran rumahnya yang baru saja beberapa jam yang lalu aku datangi kini tampak sangat berbeda. Keluarga dan tetangga sudah berkumpul. Suasana duka menyelimuti semua orang. Aku merasa berat melangkah memasuki rumahnya. Bayangan Pamada yang tertawa lebar ketika kami bertemu tadi masih sangat jelas terasa. Ketika aku melangkah ke dalam, aku melihat jenazah Pamada sudah tergeletak di tengah ruangan ditutupi kain panjang. Aku mendekat, ingin memberikan penghormatan terakhir. Lalu saat duduk di dekat jenazahnya, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di dekat jenazah Pamada, aku melihat sosok perempuan yang sangat berbeda. Sosok itu berpakaian tradisional Jawa dengan kebaya yang anggun. Tetapi ada yang mengerikan dari sosok itu. Dari pinggang ke bawah tidak ada kaki sama sekali, melainkan ekor ular yang besar dan berkilau. Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang barusan kulihat. Sosok itu berdiri tegak, wajahnya tidak bisa sepenuhnya terlihat, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang tajam, seolah-olah dia tahu bahwa kehadirannya telah aku sadari. Tanpa sadar aku mundur sedikit, tetapi sosok itu tidak bergerak. Dia hanya diam berdiri di sana, menatap jenazah Pamada sambil mendesis. Lidahnya yang bercabang dua terus keluar. Sejak tadi seakan sudah tak sabar untuk memangsa jiwa orang di sekitarnya. Suasana di ruangan itu tampak semakin mencekam, tapi sayang tidak ada orang lain yang menyadari keberadaan sosok itu kecuali aku. Tanpa berani berlama-lama lagi membuang waktu di sana, aku berbalik untuk berpamitan, tetapi saat aku berputar, sosok itu sudah menghilang dalam sekejap mata. Aku keluar dari rumah Pamada dengan pikiran kacau. Seluruh tubuhku terasa gemetar. Sepertinya Pak Kiai yang ditemui oleh Pamada kemarin tak berhasil memutus pesugihan yang dilakukan oleh orang tua angkat istrinya. Memang istrinya tidak menjadi tumbal selamat, tetapi Pak Madalah yang menjadi tumbal pengganti.
Aku meneguk ludah kasar saat menyadari terkadang manusia bisa lebih jahat daripada setan. Semoga Pamada tentram di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja dan pesugihan. Ini pesugihan ya. Jadi gini teman-teman. Di sini memang tidak dijelaskan pesugihan apa karena memang ini dikisahkan oleh narasumnya yaitu Mas Ferry ya. Sudah pasti namanya sudah disamarkan. Dan ini kisah ini Isyawara Senja ini baru pertama kali ya saya membawakan dalam bentuk off satu atau sudut pandang orang pertama, yaitu dari sudut pandang si Ferry-nya sendiri. Bagaimana di sini Ferry yang sering dicurhati oleh Pak Mada ya. Jadi dia nggak ngerti nih jenis pesugihannya apa karena Pak Mada pada akhirnya keburu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan benar-benar sangat tragis ya teman-teman. Dia tidak tahu menahu tentang apa-apa, tapi ternyata ditumbalkan. Ya memang apa ya. Dan ini adalah pesugihan yang dilakukan oleh orang tua angkat daripada si istrinya dari Pak Mada, yang mana menumbalkan istrinya Pak Mada dan anak-anaknya yang udah pasti Pak Madanya sendiri lah ya. Dan Ferry pikir ini sudah selesai gitu ketika datang ke Pak Kiai, karena pas dia datang ke rumahnya juga istrinya sudah sehat tuh karena sudah dimandikan air dari 7 sendang, sudah di puasa ya 40 hari, tahajud nggak putus, tapi ternyata menghilangkan si istri tapi berpindah ke Pak Mada. Luar biasa sekali. Di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, tapi benar-benar salut ya buat Pak Mada ya. Semoga tenang di alam sana karena Pak Mada benar-benar melakukan semuanya dengan kesungguhan demi menyelamatkan nyawa sang istri. Luar biasa sekali. Buat Mas Ferry juga sebagai narasumber terima kasih. Buat Mbak Isyawara juga sebagai penulisnya luar biasa sekali kisahnya. Jadi enak banget dinikmatin step by stepnya ya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, semoga terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.